penting-penting di kertas plano. Boleh dihias Bu, bebas sesuai kreativitas kelompok. Nanti ada waktu presentasi. Dan yang lain harus menanggapi dengan positif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mangga untuk kelompoknya boleh berhitung saja Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seperti itu ya. Mulai dari boleh 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 tuh. Bu, saya kelewat. 1, 2, 3. 2. Oh mau izin? Oh ya, berarti kelompok 1 ya. Mangga berkumpul kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Kelompok 2 ya. 1, 2, 3. Keempat, mendorong kolaborasi. Ini berarti ya. Nah, ini mungkin ada di klip ya. Biar gitu ya. Biar cepat kan 15 menit. Jadi bagian ini pakai nama kelompok dan pasti tulisannya. Jadi ketika tadi sebutan tadi ada berapa kan Pak ya? Jadi ketika yang satu mungkin apa yang dilakukan satu mungkin standar satu. Dan orang sok terdapat itu kan udah kata ibu jadi mau kalau kata ibu langsung ke apa ya langsungnya ini. Jadi untuk memenuhi mengembangkan diri di daerah lain apa sih yang harus dilakukan? Ada di mengembangkan diri dan orang mengembangkan diri bisa dari itu ya itu ya ini orang lain baru di sini Yang satu bisa sharing plan itu, sharing plan dengan ya maksudnya kan seluruh guys sekolah atau sejawat ya. Kegiatan ya Itu yang platform nggak Bu, pemanfaatan platform merdekanya kan Bu saya. Oh iya iya. Oh iya. manajemen sport. Ya kita kan jarang menggunakan platform mereka belajar itu kadang-kadang nggak di ini nggak diangkat ya. Platform apa nih? Ya. Mereka mengajar, mereka belajar, mereka mengajar, mereka mengajar ya. Mengajar. Ya, belajar, mereka belajar. Paslon dengan 2 bulan kelas dulu. Tadi ini gambar-gambar biar bunga-bunga. Dengan
Seperti yang sudah dituliskan di sini, karena mungkin tulisan-tulisan yang di bagian kotaknya itu uraian terlalu kecil, jadi kami semuanya maju ke depan untuk membacakan untuk kepada ibu sekalian. Ya, mungkin untuk mandiri silakan dibacakan oleh Ibu Rani. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai nilai guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri. Hal-hal yang sudah dilaksanakan, yang pertama adalah melaksanakan pengembangan diri sendiri secara mandiri dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop, dan sebagainya. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mampu memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang keempat, merefleksi setiap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir, melakukan refleksi diri. Itu untuk mandiri. Selanjutnya untuk refleksi akan dijelaskan oleh Ibu Arifani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang nilai guru penggerak reflektif. Yang pertama, mengkomunikasikan setiap program yang telah dilaksanakan. Kemudian memonitor dan mengevaluasi program sekolah. Yang berikutnya adalah memonitor dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Di sini berhubungan, kalau kami di sekolah berhubungan dengan supervisi. Hasil dari supervisi itu yang akan kami manfaatkan sebagai hasil refleksi untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam pembelajaran. Demikian, berikutnya nilai guru penggerak selanjutnya berpihak pada murid akan dipresentasikan oleh Ibu Rosi. Terima kasih. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan tentang penanaman nilai guru penggerak yang berpihak pada peserta didik, yaitu yang pertama melakukan asesmen diagnostik, termasuk diagnostik kognitif dan non kognitif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan penilaian yang bervariatif dan mengembangkan berbagai program ekstrakurikuler untuk mengakomodir berbagai minat dan bakat siswa. Kemudian satu lagi yang inovatif yang Ya, baik, untuk selanjutnya untuk yang inovatif dan kolaboratif, nanti yang kolaboratif kita gantian Pak ya. Untuk yang inovatif di sini kami mencantumkan 3 ya yang sudah kami sampaikan. Yang pertama yaitu menggunakan media berbasis IT untuk digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, cepat mencari solusi ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, itu merupakan bagian dari inovatif. Kemudian yang ketiga adalah mencari atau memunculkan ide-ide baru yang kreatif gitu ya, untuk membuat pembelajaran yang menarik dan berpihak pada anak. Gitu. Baik, Pak Johan silakan untuk yang berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya kolaboratif. Yang pertama melakukan koordinasi yang baik antara semua warga sekolah, tidak hanya guru saja, tapi juga siswa dengan orang tua. Masalah dari sini ya. Kemarin kami melaksanakan kegiatan pensi, yang mana panggung, sistem dan sebagainya itu orang tua yang menyediakan. Kami hanya menyusun kegiatan, ngisi kegiatannya. Itu salah satu hasil dari kolaborasi. Kemudian bisa saja dari tadi dari Bu Dian ada kayak proyek yang di dalamnya ada kolaborasi dengan berbagai guru. Kemudian ada juga beberapa kolaborasi dengan guru di luar sekolah. Seperti kecamatan kami ada kegiatan kemah karakter yang diikuti oleh siswa-siswa satu kecamatan, yang diwakili satu sekolah itu sekitar 20 siswa gitu ya. Yang nanti yang 20 siswa itu bisa menyebarkan pengalamannya ke siswa yang lain. Itu mungkin beberapa kolaborasi baik dengan siswa, orang tua. Yang paling sederhana di kelas, kolaborasi bisa dilaksanakan dengan cara sistem ya kerja kelompok, itu kolaborasi di kelasnya. Munculkan karakter CGP-nya di antara rekan-rekan dengan apa? Beri keteladanan. Ada pertanyaan atau Ya, saya penguatan? Ya, penguatan. Ibu Bapak, terima kasih kepada CGP yang pada hari dan seterusnya akan tetap dulu. Karena satu,
Luminas yang paling baik itu adalah seseorang yang senantiasa ketika dia belajar maka ada nilai perubahan. Dulu CGP perusahaan saya mengajar lebih dari 35 tahun ya. Jadi CGP yang dulu itu tadi mungkin sifat-sifat itu muncul begitu ya. Tetapi ingat bahwa ketika kurikulum Merdeka itu muncul karena ada value yang hilang. Yang mana yang hilang? Satu diantaranya tadi pendidikan karakter itu muncul karena sifat-sifat karakter bangsa Indonesia sudah miskin. Yang mana di antara CGP saya hanya mungkin barangkali menyambung lidah. Di sini masih ada Bu Haji. Itu selalu dititipkan oleh para guru misalnya, para kepala sekolah, para pembuat kebijakan yang lain. Ada satu yang terkadang tadi sifat-sifat bahwa ketika kita di CGP merasa bahwa kita sudah mumpuni gitu ya. Padahal tadi bahwa yang paling baik adalah yang selalu mengandung perubahan. Apa yang hilang? Yang pertama sifat simpati, sifat empati, sifat sosial, merasakan bagaimana orang lain dengan apa yang penderitaan orang lain dan sebagainya. Itu yang banyak yang hilang. Sehingga saya mohon maaf sebagai sama-sama rekan kepala sekolah, coba ini tetap dikembangkan dan memang dimunculkan. Ya, titipan dari para guru-guru yang senior itu menganggap bahwa orang mah cenah geus guru jadul. Itu punya guru jadul. Tos teu dipalire padahal si penting sebagai pimpinan kan kemarin kabur jeung Anda tadi kan top dan itu. Jadi saya melihat ada hilang gitu, ada hilang value di antara kita bahwa nilai-nilai itu yang semakin menipis sehingga kurikulum itu mengalami perubahan. Nah, coba kumaha carana ini tetap terbenam, tertanam dan selalu dikembangkan di lingkungan pendidikan kita di Indonesia. Ya. Saya mohon kepada ibu-ibu yang CGP, alhamdulillah, subhanallah, ibu-ibu yang diberikan kepercayaan, diberikan kelebihan oleh Allah, banyak yang datang mereka tidak masuk. Ibu-ibu adalah orang yang tadi kalau mengatakan bahwa guru hebat betul. Mudah-mudahan hebatnya bukan hebat kali ini, tapi hebat di tengah, hebat di akhir bahkan semua. Amin. Arus yang berbeda itu akan mental, dia akan bersinggungan langsung bertemu dengan orang-orang yang tadi reject itu dengan oposisi. Jadi kalau mau ada kolaborasi, ada niat, ada keinginan ngobrol dengan pimpinan, itu tugas pimpinan. Tugas pimpinan bagaimana membuat perjalanannya menjadi smooth. Nah, jadi ngobrol nih ke yang lebih senior. Ini anak-anaknya pengen diginiin gimana ya? Nah, sama setiap program saya selalu begitu. Sebelum saya memulai, saya pasti agak lama hitung waktu. Saya mau perbaikin ini. Menurut Anda gimana? Oh ya Bu, benar, baik, nanti ini yang begini, ini yang begini. Oke, deal ya. Jadi seluruh suara sudah saya pegang. Nah, sudah itu baru sini ngobrol di depan. Saya duduk di sini. Posisi saya sama sebagai guru, mendengarkan apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi masukan serta ide-ide yang bagus itu. Sok presentasi. Saya ada di sini. Kenapa? Karena yang di belakang juga sama. Mereka sudah satu kata dengan saya. Mereka sudah saya rangkum apa keinginannya. Jadi saya tahu persis apa yang harus dilakukan. Bayana bersama-sama dengan saya, kalau mau ada inovasi, kasih tahu saya langkah apa yang akan dilakukan sehingga saya bisa mendampingi dengan baik. Nah, itu kalau versi saya. Teman-teman pasti punya cara, punya style sendiri bagaimana cara yang memimpin. Memimpin adalah seni. Ada waktunya diktator, ada waktunya kolaborator, ada waktunya fasilitator, ada waktunya mundur. Sekarang saya mundur, lihat teman-teman, apa sih yang ada di pikiran teman-teman gitu. Saya ikutin. Saya tidak ikut permainan tadi, tapi saya pasti tahu mana yang teman-teman mau, gitu ya. Itu pemimpin. Jadi sama filosofinya, Tuturi Handayani bisa.